Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTuber. Pada kesempatan kali ini calon Master 11 akan mengulas cerita tentang pertempuran Syekh Subari melawan Ki Semar Badrayana, Sang Raja Jin Tanah Jawa. Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja videonya. Dakwah agama Islam yang dipimpin oleh Sultan Muhammad I, Raja dari Kerajaan Utsmani semakin meluas, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Tapi sayang semua ulama dan pengikutnya yang ia kirim ke sana, semuanya tewas. Disebabkan karena kapal para pendakwah karam dihantam ombak besar, akibat kekuatan para bangsa jin jahat. Dan ada juga yang tewas karena serangan dedemit. Memang di setiap sudut wilayah Pulau Jawa masih berupa hutan belantara yang dikuasai oleh berbagai makhluk halus yang ganas dan haus darah. Melihat keangkeran Pulau Jawa tersebut, Sultan Muhammad I mengutus seorang wali Allah dari Persia, bernama Syekh Bakir. Ia adalah seorang ulama yang ahli dalam berbagai bidang ilmu. Salah satunya ahli ruqyah dan memiliki ilmu batin tingkat tinggi. Sebelum ke Pulau Jawa, Syekh Bakir singgah ke India. Ia mengajak para penduduk Keling agar mau ikut serta dengannya ke Pulau Jawa. Mereka pun berlayar mengarungi lautan, hingga akhirnya sampailah di pulau tersebut. Sesampainya di tanah Jawa, Syekh Bakir langsung mencari pusat bumi dari Pulau Jawa. Ternyata pusat bumi Pulau Jawa berada di Gunung Tidar. Kemudian Syekh Bakir menanamkan batu hitam yang sudah diberi raja, yang bernama Aji Kala Cakra. Batu tersebut memiliki daya magis yang sangat dahsyat, yang dapat menetralisir energi negatif dari bangsa jin. Hawa panas yang dikeluarkan dari batu tersebut membuat banyak bangsa jin kafir yang mati dan sebagian lari menyingkir ke arah selatan Laut Jawa. Keributan di dunia gaib membuat Danyang dari tanah Jawa yang bertapa selama ribuan tahun terbangun dari petapaannya. Selanjutnya Danyang tersebut menemui Syekh Bakir dan menanyakan maksud kedatangannya ke tanah Jawa. Akhirnya terjadilah perdebatan sengit dan pada akhirnya terjadilah peperangan sengit selama 40 hari 40 malam. Dampak pertempuran tersebut, alam menjadi mengerikan, petir menggelegar, angin berhembus kuat, dan bumi bergetar. Karena dalam pertempuran tersebut, tidak ada yang menang ataupun kalah. Maka Ki Semar Badrayana mengajak berunding Syekh Subakir. Syekh Subakir pun menyetujuinya. Kemudian ia meminta izin kepada Ki Semar untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ki Semar pun setuju dengan niat Syekh Subakir tersebut, tetapi dengan beberapa persyaratan. Pertama, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa harus dilakukan dengan kelembutan tanpa paksaan. Penduduk harus diberikan pilihan untuk memeluk agama Islam atau mempertahankan kepercayaannya yang lama. Kedua, adanya penggabungan unsur budaya Jawa dengan agama Islam. Seperti pembangunan tempat peribadatan harus mengikuti ciri khas Jawa, namun di dalamnya tempat mengajarkan agama Islam. Ketiga, kerajaan boleh berdiri di atas Pulau Jawa, asalkan raja berasal dari keturunan antara bapak yang beragama Islam ini dan ibunya beragama Hindu atau sebaliknya. Keempat, raja-raja Islam silakan berkuasa di tanah Jawa, menjalankan kepercayaannya sesuai kitabnya. Tetapi jangan sampai kebudayaan Jawa dilupakan. Biarlah orang Jawa dengan segala kepribadiannya menjadi orang Jawa. Jika orang Jawa kehilangan kejawaannya dan melupakan budayanya, maka Ki Semar akan muncul 500 tahun lagi dengan membuat goro-goro. Tapi untuk perjanjian keempat, Syekh Subakir tidak dapat menjaminnya, karena sesuatu bisa berubah sesuai perkembangan zaman, dan hal tersebut di luar kemampuannya. Sehingga mengenai hal tersebut, ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai melakukan perjanjian dengan Ki Semar Badrayana, yang mana perjanjian ini dikenal dengan nama Sabdo Palon, kemudian Syekh Bakir mendatangi tempat-tempat yang dikuasai para jin jahat yang ada di tanah Jawa. Salah satunya puncak Gunung Tidar.
Lalu Syekh Bakir menanamkan sebuah tombak sakti. Tombak tersebut dapat memancarkan hawa yang sangat panas, sehingga membuat banyak makhluk halus di tempat tersebut berlarian ke wilayah timur seperti alas Roban dan Gunung Merapi, yang sampai saat ini tempat tersebut terkenal akan keangkerannya.